laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Agama itu bukanlah angan-angan kamu dan bukanlah angan-angan ahlul kitab. Ada yang paham gak dengan kalimat itu? Surah An-Nisa ayat 123. Agama itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahlul kitab. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab. Kalau kita lihat sabab nuzulnya, pada saat itu orang-orang yang beriman bilang, akulah yang paling bagus agamanya, paling bagus kitabnya. Terus kata ahlul kitab, akulah yang paling bagus agamanya dan paling bagus kitabnya, karena kitabku lebih dulu adanya. Jadi masing-masing mengklaim lebih baik. Klaim punya agama lebih baik itu adalah angan-angan. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Saya hampir setiap bulan mendapatkan berita pelecehan seksual pimpinan pesantren ke santrinya. Pelecehan pimpinan pesantren ke santrinya. Dalam 1 tahun ini hampir tiap bulan, bahkan dalam 1 bulan yang kebongkar itu bisa lebih dari 1. Allahu Akbar. Hal ini karena pesantren itu jadi lahan untuk nyari duit, nyari donasi. Nyari duit melalui pesantren itu ada 2. Pertama dengan membuat program berbayar sehingga pesantren itu mahal sekali. Tidak logis. Ya kalau berbayar sih masih logis, tapi mahal itu. Pesantren Quran misalkan bayar masih logis. Tapi kalau mahal itu tidak logis. Karena pesantrennya menjual fasilitas. Jualan fasilitas. Yang kedua adalah mencari donasi. Biasanya santrinya gratis, mondoknya gratis. Tetapi dengan garis itu sang pimpinan bisa gampang mencari donasi. Lagi-lagi itu pun juga jadi lahan tuh di situ. Ulama yang beneran ulama tidak akan pernah terfikir 2 hal ini. Bikin pesantren yang ngaji, adapun berbayar itu untuk kebutuhan santri sendiri. 2 hal ini bagi kiai, bagi hafiz Quran, untuk mencari uang dari santri atau mencari uang dari donasi itu nggak kepikiran sama sekali. Nih saya sebutkan seperti itu biar jangan terpancing atau kabita atau terpikat dengan program-program seperti itu. Dan yang paling gampang untuk menghadirkan santri berbayar dan menghadirkan donatur yang banyak itu program tahfiz Quran. Paling gampang dijualnya itu.
saya sebagai hafiz Quran tersinggung dengan program itu. Saya sebagai hafiz Quran dan pendiri perkumpulan hafiz Quran yang menjaga hafalan Al-Quran itu tidak pernah merasakan manfaatnya dari itu semua. Dan kabar-kabar yang ada adalah pelangnya di situ pesantren Quran, pesantren tahfiz. Allahu Akbar. Paling gampang dijualnya tahfiz ini. Paling gampang jualannya. Yang paling gampang jualan itu, jualan ini bukan soal ibadah, ini jualan murni. Pertama tahfiz, kedua yatim, yang ketiga mu'allaf. Itu paling gampang tuh digunakan senjata untuk menipu orang. Ada orang bilang ke saya, Ustadz di pesantren ini kegiatannya tahfiz, itu santrinya itu korban-korban tsunami, yang orang tuanya dulu korban tsunami. Tsunami mana? Aceh. Aceh itu tahun 2004, sekarang tahun 2025. Itu anak udah umur berapa? Gak masuk ke akal. Oh ada sebagiannya, ya sebagian terus bisa mu'alaf orang tuanya masih belum Islam. Coba pikir di situ. Kenapa sih mystery building begitu? Dan saya datang ke tempatnya, emang saya bilang ke pimpinannya, ini bahaya kayak gini. Lebih baik antum ngafal Quran. Jadi kamu ngafal Quran itu lebih baik daripada kamu ngafal Quran sendiri, itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya daripada kamu bikin pesantren tahfiz santrinya jutaan. Itu nggak ngaruh. Kayak gitu. Ngafal Quran sendiri nih itu lebih baik, lebih utama daripada bikin pesantren terus santrinya banyak sampai jutaan santri. Itu nggak bawa. Saya sampaikan begitu. Kenapa masih seperti itu? Itu benih-benih orang-orang yang kemudian tidak punya kecakapan dan tidak punya akhlak, tidak punya ilmu. Dia yang penting bisa public speaking yang bagus, bisa merayu orang untuk berdonasi. Dia bisa bikin tuh lembaga kumpulin anak yatim misalkan. Makanya saya tidak pernah membuat program yatim yang namanya ngaji Quran buat siapa saja. Tidak ada pernah bikin program du'afa. Karena semua penghafal Quran itu kaya, cuman gak punya duit doang. Jadi hafiz Quran itu orang kaya yang tidak punya duit. Nah, rangkaian itu semua itu bukan agama, itu angan-angan. Ngaku pokoknya sekarang, ngaku, ya ngaku. Coba sekarang donasi untuk hafiz Quran itu gencar disuarakan oleh lembaga-lembaga, tapi hafiz Quran yang benerannya nggak pernah mendapatkan manfaat. Hafiz Quran yang benerannya. Terus bilang ke saya, kenapa ya sekarang itu banyak program tahfiz dan donasi besar-besaran? Kata hafiz Quran yang beneran bilang ke saya, ngadu ke saya gitu kan, hafiz Quran itu memang buat akhirat. Itu mah mereka lain lagi. Kalau itu baik, pasti Allah berikan buat antum. Hafiz Quran yang beneran. Hafiz Quran yang beneran. Terus kan begini, dalam Al-Quran itu ada janji Allah. Janji Allah pasti atau tidak? Pasti kan? Tapi kira-kira manusia ini lebih tertarik dengan janji Allah atau janji setan? Janji Allah itu pasti. Janji setan itu manis. Mau yang pasti atau yang manis?
Mau yang pasti atau yang manis? Yang pasti tapi tidak manis nih, pahit. Kata Nabi, katakanlah yang benar walaupun pahit. Karena yang namanya manis itu standarnya hawa nafsu, maka cocoknya dengan setan. Setan itu ngemanis-manisin. Makanya setan itu ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Surah An-Nisa 122, setan menjanjikan manis banget. Wa yumannihim, memberikan harapan. Setan tuh hafal Quran sebulan, setan loh gitu. Kesal saya dengan program itu, dan masih ada yang mau. Kenapa? Karena manis. Masih banyak donaturnya juga. Yang mondoknya pun juga, yang bayar bahkan masih banyak. Karena manis itu tadi. Menurut saya, sebelum nanti fa'tarafu, tapi mengaku aja sekarang, berhenti dari perbuatan dosa itu. Manis banget. Fa'tarafu bidzanbihim. Nanti di neraka itu akan ngaku. Jadi hal-hal semacam itu tuh di dunia, itu bukan agama tapi angan-angan. Itu perbuatan dosa. Dari dulu itu masih terus saja janji manis yang diucapkan oleh para pembuat program tahfiz itu. Yang menghafal Quran beneran, yang nyata pasti itu nggak ada manisnya sama sekali. Memang begitu aslinya. Ini yang saya lihat terjadi, banyak penipuan berkedok pesantren tahfiz. Ya, berkedok pesantren tahfiz, dan itu sudah banyak yang terbongkar dan tertangkap pula pimpinannya. Aduh, kesel saya itu. Ya, dengan penipu-penipu itu. Saya bikin program tahfiz yang beneran dan sudah puluhan tahun. Tiba-tiba pesantren tahfiz yang baru berdiri tahun 2020. Ketika saya tawarkan program, donatur lebih memilih yang itu daripada program yang udah puluhan tahun ini. Allahu Akbar. Barulah ketahuan ternyata pesantren tahfiz itu palsu. Kan yang jelek bukan pesantren tahfiz dia, pesantren tahfiz aku juga jelek. Gara-gara oknum itu. Saya terang-terangan ini biar siapapun yang bisa mendengar ucapan saya ini, hati-hati penipuan atas nama tahfiz Al-Quran. Dan saya nyatakan siapapun yang saat ini masih begitu, ya, cepat-cepat bertaubat. Fa'tarafu bidzanbihim, karena nanti di akhir itu tidak bisa lagi bertaubat. Jadi ini sebagai pengingat bagi para santri juga ya. Misalkan begini, mungkin kalau orang yang bersangkutan, para penipu itu, dia nggak bakal sadar dengan kata-kata saya. Tapi paling tidak kitanya sebagai donatur atau kitanya sebagai santri jangan tiba-tiba terjerat janji manisnya. Kan mereka tidak akan laku tuh kalau kita-kitanya nggak mau ketipu. Ini persoalannya itu, mau aja gitu dimanis-manisin seperti itu. Kalau misalkan yang paling laris menjual program tahfiz yang manis tuh mestinya saya, karena saya punya pengalaman menghafal Quran sebentar. Hitungan hari saya menghafal Quran itu. Tetapi tidak saya gunakan itu buat marketing program tahfiz saya. Karena setiap orang itu punya kesungguhan yang berbeda, dan pahala menghafal Quran itu tidak dilihat daripada cepatnya menghafal, bukan dari manisnya, tetapi dari pahit perjuangannya itu. Tidak pernah saya gunakan. Tiba-tiba ada orang yang bahkan, mohon maaf, pendirinya aja nggak hafal Quran. Itu kan merampas hak itu, merampas hak hafiz Quran. Ya sudah, kalau punya santri ya kirim saja ke kiai yang benar,
Itu merampas. Allahu Akbar. Dan semakin terbongkar, ya terus saja nanti. Saya setuju kalau pihak kepolisian membongkar apapun itu. Dan jangan takut para donatur untuk speak up kalau udah tertipu. Saya takut soalnya ini pesantren Quran. Itu bukan Quran itu angan-angan, janji manis setan. Kan begitu, mereka tuh takut karena dicangkap ini kiai gitu. Nggak takut melapor ke polisi karena ini orang suci, ahli Quran apa? Takut begitu, takut didoain. Doain dia buruk. Harus berani ya. Para santri harus berani melawan, donaturnya pun harus berani, atau orang tua harus berani melapor kalau sudah kejadian seperti itu. Dan bagi yang belum, hati-hati tuh dengan program-program seperti itu. Biasanya yang begini tuh yang memang yang gratis atau yatim yang kayak gitu tuh. Memang kalau yatim kan ibaratnya bisa mereka mainkan itu. Na'udzubillah, itu dosa besar banget. Maka di ujung ayat ini, fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka sudah menerima buntut dari perbuatan dosanya itu. Maka fasuhqan itu gini. Suhqan itu jauh sejauh-jauhnya dari rahmat Allah. Celaka secelaka-celakanya dan terkutuk seterkutuk-terkutuknya. Fasuhqan itu. Dan menunjukkan kehinaan, jauh dari rahmat Allah, kesengsaraan, penderitaan. Fasuhqan itu ucapan yang menyakitkan bagi penduduk neraka ketika mereka mengaku dosa dengan harap mereka dikembalikan lagi ke dunia untuk memperbaiki diri. Maka dijawab apa? Fasuhqan, jauh lu gitu. Fasuhqan, jauh lu, sejauh-jauhnya gitu. Fasuhqan itu. Fasuhqan, jauh sejauh-jauhnya. Fasuhqan li ashabis sa'ir, sejauh-jauhnya. Rasakan saja sudah. Li ashabis sa'ir, bagi para penduduk sa'ir. Ya, fasuhqan li ashabis sa'ir. Kalau udah sampai sini tuh sudah, mereka nggak bisa ngomong lagi. Tinggal putus asa, tinggal merasakan pedihnya azab yang setiap hari itu semakin bertambah dan tidak ada kesudahannya. Putus asa, tidak ada kesudahannya. Mau menjerit silahkan, mau diam silahkan, mau sabar silahkan, mau tidak sabar silahkan tuh. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Nanti kalau sudah di sana. Ini saya tadi sengaja arahkan ke dosa-dosa berkaitan dengan program Al-Quran. Dosa-dosa berkenan dengan program Al-Quran. Jangan menipu atas nama Al-Quran. Jangan menipu hanya untuk mencari makan doang, sesuap nasi. Allahu Akbar. Ya, sesuap nasi doang. Ya, mau sedikit mau banyak yang emang nipu atas nama Quran tetap nipu. Makanya saya sarankan misalkan sistem penggajian bagi imam masjid, bagi guru ngaji itu bukan sistem gaji tapi sistem hadiah. Ya. Karena atasan imam masjid itu Allah, bukan ketua DKM. Ya, maka jadi kemuliaan tuh. Makanya juga jangan kecil-kecil gajinya, harus besar. Kenapa? Karena itu bukan gaji tapi hadiah. Cuman yang namanya hadiah kan kalau lagi nggak ada ya dia tidak dapat, gitu. Untuk memuliakan, maka sistem memuliakan hafiz Quran atau imam masjid atau guru ngaji itu jangan sistem gaji seperti karyawan. Saya sarankan itu, ya. Karena apa? Karena saya yakin guru-guru ngaji kita ini juga mengharap ridho Allah.
Gitu, bukan semata-mata di sini bekerja untuk mendapatkan gaji dunia, bukan, tetapi sama-sama bareng ingin ke surga bareng gitu. Maka sistem penggajian itu sistem hadiah gitu ya, sifatnya untuk memuliakan guru ngaji, untuk memuliakan imam yang hafiz Quran. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya atasan kecuali Allah, ya, kecuali Allah. Tapi walaupun atasannya Allah, kita bukan tidak menegur, tapi kita menyampaikan. Sifatnya berarti dari atas ke bawah sifatnya, ya, bukan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah nasihatnya. Itu hafiz Quran. Tapi kan karena ini sifatnya hadiah, ya mohon maaf, misalkan kalau bulan ini nggak ada hadiahnya, dia nggak dapat apa-apa. Tapi sekalinya ada, dia dapat banyak, karena kan kemuliaan. Yang namanya kemuliaan kan nggak tetap, ya. Jadi jangan pernah berharap untuk mendapatkan apapun dari imbalan dunia bagi hafiz Quran itu. Kalau ternyata ada, itu adalah hadiah, kemuliaan, bukan menghinakan. Yang namanya hadiah walaupun kecil nilainya, misalkan seteguk air susu, tetap saja karena itu memuliakan, diminum oleh Rasulullah. Tetapi walaupun besar, tapi itu bukan memuliakan, itu jadinya kecil nilainya. Jadi nilai dari niat itu, ya, dari niat itu. Hal ini kenapa saya tekankan begini, agar jangan ada dosa atas nama Al-Quran, ya, atas nama Al-Quran jangan sampai. Karena kalau dosa itu sudah berkaitan dengan Al-Quran, menipu dan lain sebagainya, itu mungkin di dunianya bisa selamat. Banyaklah mungkin oknum-oknum yang selamat dari jeratan hukum di dunia, tetapi itu kan fitnahnya besar, gitu ya. Dan nanti di akhirat tidak bisa selamat. Itu barangkali pada pagi hari ini, fa'tarafu bidzanbihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Semoga kita tersadarkan, siapapun kita pasti ada setannya yang mengganggu. Saya pun juga pasti diganggu, semuanya diganggu, dan kita harus selalu sadar di situ. Ngaku dosa sudah itu gampang, ngaku dosa ke Allah sudah gampang, dan berhenti berbuat yang melukai atau menodai Allah, menodai Al-Quran, menodai juga sesama manusia, menyakiti sesama manusia. Itu pada pagi hari ini. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum